Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fadila Faj. Baik, soal pertama yaitu menurut saya teori biogenesis lebih rasional daripada teori abiogenesis. Berikut beberapa alasannya, yaitu yang pertama bukti empiris. Teori biogenesis didukung oleh banyak bukti empiris. Eksperimen seperti percobaan Francesco Redi tahun 1668 dan percobaan Louis Pasteur 1861 menunjukkan bahwa mikroorganisme hanya berasal dari keorganisme lain, bukan dari benda mati. Yang kedua ada kompleksitas kehidupan. Kehidupan adalah sistem yang sangat kompleks dengan struktur dan fungsi yang rumit. Sulit dibayangkan bahwa sistem seperti itu dapat muncul secara spontan dari benda mati tanpa adanya proses evaluasi yang panjang dan bertahap. Yang ketiga ada prinsip kesederhanaan. Teori biogenesis sejalan dengan prinsip Occam's razor yang menunjukkan bahwa penjelasan yang paling sederhana adalah paling mungkin benar. Yang keempat ada ketidakcocokan dengan pengamatan ilmiah. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung teori abiogenesis. Percobaan untuk menunjukkan generasi spontan kehidupan dari benda mati selalu gagal. Yang kelima ada ketidakcocokan dengan hukum fisika dan kimia. Hukum fisika dan kimia tidak mendukung kemungkinan munculnya kehidupan secara spontan dari benda mati. Meskipun teori biogenesis lebih rasional, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang asal mula kehidupan. Yaitu yang kedua ada aliran darah yang memastikan yang stabil. Teks ini menjelaskan bahwa otot jantung bekerja secara otomatis tanpa pengaruh sadar, dikendalikan oleh sistem saraf otonom yang memiliki dua cabang, yaitu simpatik dan parasimpatis, yang mempengaruhi detak jantung sesuai kebutuhan tubuh. Jika otot jantung dikendalikan secara langsung oleh kita, itu dapat menyebabkan gangguan, masalah tidur, dan kesulitan mengelola stres. Sistem saraf otonom memastikan detak jantung berfungsi secara optimal untuk menjaga aliran darah yang stabil ke seluruh tubuh. Ada bagi apa sistem pencernaan manusia terdapat usus buntu? Apa fungsinya? Usus buntu atau yang dikenal dengan nama appendix merupakan organ kecil yang berbentuk kantung yang terhubung ke usus besar. Tetapi usus buntu memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama ada mendukung sistem kekebalan tubuh. Jaringan ini membantu melawan infeksi dan menghasilkan sel-sel kekebalan. Yang kedua ada membantu pencernaan. Usus buntu dapat membantu mencerna serat dan karbohidrat kompleks. Yang ketiga, kemungkinan fungsi evolusioner. Usus buntu mungkin merupakan sisa organ pencernaan herbivora yang digunakan untuk mencerna serat dalam jumlah besar. Meskipun usus buntu memiliki fungsi penting perdagangan, usus buntu adalah kondisi medis yang serius dan memerlukan perhatian medis segera gejala. Appendisitis meliputi nyeri di perut kanan bawah, mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, demam, dan diare. Yang keempat, proses fotosintesis di kaktus. Banyak dari tanaman yang melakukan proses fotosintesis menjadi proses pembentukan zat makanan mereka. Karena tanaman kaktus juga jarang memiliki daun, maka semua proses akan terjadi pada batangnya. Ini bisa terjadi sebab batang kaktus mempunyai sel stomata yang bermanfaat buat menangkap cahaya pada proses fotosintesis. Batang kaktus memiliki sel stomata yang berguna untuk menangkap cahaya dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis pada kaktus melibatkan jalur KAM, yaitu
Kuraskulasin aksid metabolis untuk meminimalkan laju fotorespirasi pada malam hari. Stomata kaktus membuka untuk menyerap CO2 yang kemudian bergabung dengan phosphonolipurfurat untuk membentuk aksolesetat. Ini kemudian berubah menjadi malat yang disimpan di vakula. Pada siang hari, asam malat mengalami dekarboksilasi untuk melepaskan CO2 dan kembali menjadi PEP. CO2 ini digunakan untuk menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Yang artikel saya baca, cloning adalah proses pembuatan organisme atau sel genetik identitas dengan organisme atau sel induknya. Ada dua jenis cloning yang utama, yaitu cloning reproduktif dan cloning terapeutik. Cloning reproduktif bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang identik secara genetis dengan induknya. Sementara cloning terapeutik tidak bertujuan untuk reproduksi tetapi menghasilkan sel-sel punca stem cells yang dapat digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Terus ada juga etika. Etika adalah bagian dari filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Etika bersifat normatif dan preskriptif, memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak dalam kaitannya dengan cloning manusia. Etika membahas tentang apakah cloning tersebut etis atau tidak, berdasarkan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan dan kompatibilitasnya dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Cloning manusia telah menimbulkan kontroversi etis karena berbagai alasan. Pertama, ada kekhawatiran tentang pengacuan silsilah keturunan dan implikasinya pada identitas individu. Satuan-satuan seperti jangkal, hasta, depa, kaki, jempol, lengan, dan sejenisnya disebut tidak baku karena tidak memiliki standar internasional atau resmi yang digunakan secara luas. Mereka seringkali bervariasi dalam ukuran tergantung pada budaya tradisi atau lokasi geografis di mana mereka digunakan. Akibatnya, penggunaan satuan-satuan ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pengukuran, terutama dalam konteks yang memerlukan presisi atau konsistensi seperti dalam ilmu pengetahuan, perdagangan internasional, atau pembangunan infrastruktur. Penggunaan satuan-satuan tidak baku ini juga dapat menghambat pertukaran informasi yang efisien dan akurat antara berbagai komunitas atau negara yang menggunakan sistem pengukuran yang berbeda. Air yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti dikonsumsi, membersihkan, pengairan, dan lainnya tidak akan habis secara permanen. Berikut adalah beberapa alasannya. Yang pertama, ada air sebagai energi terbarukan. Air di bumi tidak terbatas jumlahnya karena air merupakan salah satu energi terbarukan yang dapat digunakan secara bebas dan diperbarui secara terus-menerus. Yang kedua, daur air. Air mengalami proses daur air atau siklus hidrologi yang melibatkan penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Dalam proses ini, air yang mencakup ke udara mengalami kondensasi dan jatuh ke bumi sebagai hujan lalu mengalir kembali ke laut dan proses daur air ulang kembali. Yang ketiga, penguapan dan kondensasi. Air yang dipanaskan terus-menerus akan berubah menjadi gas melalui penguapan. Namun, air yang menguap akan mengalami kondensasi dan jatuh ke bumi sebagai hujan, sehingga air tersebut tidak akan habis secara permanen. Yang keempat, ada infiltrasi. Air yang jatuh ke bumi akan mengalami infiltrasi dan terserap oleh pori-pori tanah, sehingga air tersebut tidak akan habis secara permanen. Dengan demikian,
Air yang digunakan untuk berbagai keperluan tidak akan habis secara permanen, karena air di bumi tidak terbatas jumlahnya dan mengalami proses daur air yang terus-menerus. Yang kedelapan, ada penularan penyakit malaria. Penyakit malaria mainly ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit Plasmodium saat nyamuk menggigit orang yang terinfeksi. Parasit memasuki tubuh nyamuk dan berkembang biak ketika nyamuk yang terinfeksi ini menggigit orang lain. Parasit ditularkan ke aliran darah yang tersebut menyebarkan infeksi. Penularan malaria tidak terjadi secara langsung dari orang ke orang. Berikut beberapa cara penularan malaria yang perlu diwaspadai. Yaitu yang pertama ada gigitan nyamuk Anopheles betina. Terus ada transfusi darah, terus ada juga transplantasi organ, dan ada juga penyuntikan jarum. Yang terakhir ada penularan dari ibu ke anak. Terus ada juga pencegahan malaria. Pencegahan malaria sangat penting untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Berikut cara pencegahan malaria yang dapat dilakukan. Yang pertama ada mengurangi gigitan nyamuk, yaitu kayak misalkan gunakan kelambu saat tidur, terutama di daerah yang rawan nyamuk, atau enggak memakai obat nyamuk terlebih dahulu sebelum tidur. Terus ada juga penggunaan obat pencegahan. Orang yang bepergian ke daerah endemik malaria diajukan untuk minum obat pencegahan malaria sesuai resep dokter. Terus yang terakhir ada pengobatan segera. Pengobatan malaria yang tepat dapat menyembuhkan penyakit ini dan mencegah komplikasi. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.